itu Rusia menginginkan Ukraina itu menjadi negara yang netral. Halo Smart Viewers, kembali lagi bersama Good Talk. Hari ini kita akan membahas mengenai konflik antara negara Rusia dan Ukraina bersama dengan Profesor Tirta Nugraha Mursitama selaku Vice Research and Technology Transfer dari BINUS University dan juga pengamat hubungan internasional. Halo, selamat pagi Prof. Tirta, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Anissa. Alhamdulillah Ya, saya baik. Smart alhamdulillah. viewer, apa kabar? Ketemu lagi. Oke, oke, Prof. Tirta, ini kan kondisinya nih Presiden Rusia ya, Vladimir Putin, mengumumkan perintah operasi militer ke negara Ukraina. Prof. Tirta, sebenarnya apa yang terjadi nih sehingga Rusia melakukan operasi militer terhadap Ukraina, Prof. Tirta? Ya, Mbak Anissa dan Smart viewer, ini satu fenomena internasional yang menurut saya sangat menarik ya. Akhir-akhir ini kira-kira sudah sekitar 10 hari ya sejak pertama kali terjadi. Nah, eh, kita memang harus hati-hati dalam melihat apa yang terjadi. Karena ini satu sisi Rusia adalah negara besar yang memiliki hak veto, ya, hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya Rusia punya privilege ya untuk mengatakan dia atau tidak terhadap resolusi ya di Dewan Keamanan gitu. Nah, ini menjadi sangat penting. Artinya Rusia adalah negara yang berpengaruh. Nah, kemudian di sisi yang lain ya kita melihat bahwa dalam uh, hukum internasional misalnya atau penghormatan terhadap negara-negara yang berdaulat, negara-negara yang merdeka, ya, bentuk yang dilakukan katakanlah serangan militer Rusia ini sebenarnya dikatakan melanggar hak berdaulat Ukraina gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari aspek itu, jadi penggunaan terminologi apakah itu misalnya tadi ya serangan militer ya, kemudian apakah ada yang menyebut krisis juga, ada juga yang menyebut invasi Rusia ke Ukraina atau konflik, ini sangat beragam. Semua tergantung dari perspektif mana yang akan kita gunakan. Nah, mungkin di sini smart viewers karena kita juga di kalangan akademik ya, mungkin kita melihat beberapa sudut pandang sebelum nanti akhirnya mungkin kita memiliki sudut pandang yang sesuai dengan keyakinan kita ya, berdasarkan fakta-fakta atau data-data. Itu Mbak Lisa. Oke, oke. Berarti tergantung pemilihan kata atau terminologi mana yang hendak kita pakai, begitu ya, Prof? Ya, lebih tepatnya tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Jadi kalau Oke. misalnya kita mengatakan bahwa berdasarkan hukum internasional gitu ya, karena hukum biasanya sangat saklek kan. Nah, Ya. pasti itu ada yang dilanggar dan Rusia dalam konteks ini melanggar gitu ya. Nah, tetapi juga kalau dalam konteks politik internasional, tata kelola hubungan internasional yang lebih global, pasti Rusia juga punya justifikasinya sendiri gitu. Karena tidak sesederhana Rusia menyerang Ukraina, karena juga di situ Rusia punya alasan-alasan tertentu. Dan alasan-alasan itu tidak berdiri sendiri ya, dan tidak serta-merta atau hanya sesaat gitu. Pertimbangannya udah sangat historis, itu sangat panjang ya. Di situ ada perseteruan Rusia dengan kekuatan Amerika dan apa namanya sekutu-sekutu yang lain. Nah, ini kalau kita bicara konteks yang lebih besar atau hubungan internasional. Oke, baik Prof. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin ditanyakan banyak nih sama smart viewers. Di operasi militer Rusia kali ini, Prof, apakah ada hukum internasional yang kemudian dilanggar? Ya, kalau kita tadi bicara soal aspek hukum internasional ya, katakanlah Ya, gini, apa namanya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika semua negara pasca Perang Dunia Kedua itu sepakat ya dalam berhimpun dalam PBB gitu ya, itu kan ada apa namanya piagam PBB-nya, dan di situ paling tidak ada dua pasal ya, di antara sekian banyak pasal, pasal 2 ya ayat 3 itu yang pada intinya itu mengharuskan seluruh anggotanya itu menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai. Jadi kalau bisa oke. itu dialog dulu, diskusi dulu, ya negosiasi dulu, perundingan dulu sebelum terjadi konflik beneran perang gitu ya atau serangan operasi militer. Nah, ini yang terjadi kan nyerang dulu baru apa namanya perundingan gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari aspek itu ada yang dilanggar. Yang kedua misalnya juga ada lanjutannya pasal 2 ayat 4-nya mengatakan kalau bisa, ya wajib ya seluruh anggota PBB itu menjauhkan
ya dari upaya-upaya mengancam negara lain, negara yang berdaulat gitu, apalagi dengan menggunakan kekerasan. Karena ini kan upaya-upaya penghormatan terhadap kedaulatan negara lain ya. Nah, itu paling tidak ada dua hal. Nah, namun demikian kita tahu dalam hukum internasional itu ya kekuatannya kan tidak mengikat, beda dengan hukum nasional. Kalau Oke. hukum nasional suatu negara ada hukum, misalnya kita ada hukum kalau melanggar lalu lintas akan didenda, begitu kira-kira ya. Kalau Ya. kita melanggar lalu lintas pasti denda langsung keluar. Kita nggak pakai babi ibu, pasti itu punya kepolisian misalnya itu punya hak yang mengeksekusi kekuatannya gitu. Itu sah saja. Nah, ketika dalam hukum internasional dan pergaulan internasional itu berbeda karena tidak ada kekuatan yang sangat supranasional atau supra internasional yang bisa memaksakan kehendak satu negara terhadap negara lain, termasuk dalam PBB sekalipun. Nah, ini Oke. makanya di PBB pun dikatakan itu forum multilateralisme, tapi kadang-kadang juga tidak punya gigi gitu ya, karena tidak bisa Ya. memaksakan, hanya keluar resolusi ini, resolusi itu, tapi apakah kemudian dieksekusi, apakah ditaati oleh para pihak yang bertikai, itu belum tentu juga gitu. Nah, ini makanya kalau dikatakan tadi, apakah secara hukum melanggar, orang bisa mengatakan itu melanggar jika gitu ya, kita melihat dari sisi itu. Gitu. Nah, tapi kalau dari sisi aspek katakanlah politik internasional, atau hubungan internasional, orang akan ada yang berpandangan, wah nanti dulu saya menyerang atau Rusia menyerang karena punya alasan juga gitu, membela Oke. warganya ya dan lain-lain gitu. Itu Mbak Nisa. Oke. Berarti juga harus diulik nih, apa sih sebenarnya kepentingan dibalik dari kedua belah negara ini ya, Prof ya? Ya, jadi kalau menurut saya memang setelah sekian lama ya terjadi apa namanya operasi militer ini, makin banyak analisis-analisis yang keluar ya dari para pengamat, baik pengamat hukum internasional, hubungan internasional, mungkin juga politik internasional, bahkan para pengamat dari aspek militer maupun aspek kemanusiaan ya, dari Ya. sisi apa namanya kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, memang secara singkat ya, ini panjang-panjang gitu. Kalau kita buat secara pendeknya, memang paling tidak itu Rusia menginginkan Ukraina itu menjadi negara yang netral ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa sejak berakhirnya perang dingin ya, di mana sebenarnya dalam tanda kutip ya kekalahan Blok Timur dalam hal ini Uni Soviet bubar dan Ya. tinggal salah satunya mungkin yang terkuat adalah Rusia. Beberapa negara ex Uni Soviet ini itu bergabung dengan Barat. Nah, sebagian ada yang masuk Uni Eropa. Sebenarnya kalau masuk Uni Eropa ya sah-sah saja juga, nggak ada masalah karena itu lebih pada sistem ekonomi gitu ya. Nah, tetapi ketika mereka masuk ke NATO ya, Fakta Pertahanan Atlantik Utara dalam hal ini banyak dipimpin oleh Amerika, ya, sekutu-sekutunya Inggris, Prancis, Jerman dan lain sebagainya. Ini menjadi masalah. Nah, karena dulu juga janjinya ya NATO kepada Rusia atau kepada Putin, para pemimpin negara Barat terhadap negara Timur dan Mali Rusia itu NATO tidak akan ekspansi ke timur gitu. Tetapi Oke. ya namanya negara punya kekuasaan ya inginnya menguasai sebanyak mungkin, kalau kalau perlu satu dunia ini saya kuasai gitu kan. Nah, itu jadi narasi kekuasaan itu ya itu dikedepankan oleh negara-negara NATO gitu. Nah, ini Rusia tidak suka lah salah satunya. Nah, Oke. ini menjadi salah satu yang menurut saya lebih lebih penting ya dari banyak hal alasan-alasan yang mungkin bisa dikedepankan. Nah, selain itu yang menurut saya penting adalah tidak hanya pengaruh militer, tapi juga pengaruh ideologi ya. Pengaruh Oke. ideologi dalam hal ini katakanlah demokrasi, kapitalisme gitu di negara barat, ya neoliberal. Nah, di sisi lain Rusia yang sebenarnya sosialis, komunis ya, dengan sistem politik tersendiri dan mereka juga menawarkan sistem ekonomi tersendiri gitu. Nah, ini menjadi salah satu alasan yang membuat Rusia merasa terancam. Nah, Oke. di antara berbagai alasan mungkin dua hal itu yang mungkin saya bisa sampaikan ya yang menurut saya terpenting. Oke. Baik, Prof. Prof, lalu kemudian di tengah situasi dan kondisi yang terjadi hingga saat ini, ada nggak sih, Prof, dampak untuk negara Indonesia dengan adanya konflik ini? Ya, baik, itu pertanyaan yang sangat sangat menarik dan sangat relevan yang buat kita ya. Dampak secara langsung ya tentu tidak sebesar ketika suatu negara itu ada di sekitar Rusia, Ukraina gitu ya, itu akan punya dampak langsung. Nah,
Tetapi kalau kita melihat nih, paling tidak misalnya yang pertama dari aspek pergaulan hubungan internasional ya, kita tahu Rusia itu negara besar, negara strategis yang tadi saya sampaikan punya hak veto juga. Kita juga punya hubungan apa namanya kerjasama yang strategis. Untuk itu kita harus respect kepada Rusia juga gitu. Karena tindakan Rusia itu sebenarnya juga punya alasan tertentu ya. Nah, saat ini kita tidak memperdebatkan itu. Nah, tetapi dalam konteks hubungan baik antar negara kita berkepentingan ya. Walaupun memang secara ekonomi, perdagangan, investasi ya, ekspor kita tidak terlalu besar, artinya mitra perdagangan atau investasi Rusia itu di Indonesia juga mungkin sekitar nomor 20-an ya mitra dagangnya gitu ya. Nah, Ukraina juga 40-an gitu. Nah, tetapi memang ada komoditas-komoditas yang penting. Misalnya sawit ya, itu kita ekspor ke Ukraina, ke Rusia juga. Terus kemudian kalau dari Ukraina kita dapat gandum ya, kita tahu gandum salah satunya adalah bahan baku mie instan ya, jadi makanya lucu juga gitu ya, kita setiap hari itu anak kos tuh makan mie instan, tahunya banyak gandumnya impor gitu ya. Nah mungkin itu akan juga ada sedikit pengaruhnya. Beberapa investasi besar di Indonesia dari Rusia juga ada ya, tetapi memang tidak sebesar negara-negara lain. Nah, dalam konteks ini kita harus membalance antara kita menghormati sebagai negara-negara berdaulat di dunia, ya, tetapi ya kita harus hati-hati karena apa namanya salah melangkah itu bisa diartikan beraneka ragam ya, diinterpretasikan aneka ragam. Karena kalau kita dikatakan menghormati atau katakanlah mendukung serangan militer Rusia, dikira kita membebek ke Rusia gitu. Ya. Tapi kalau kita bilang bahwa wah itu apa namanya kita mengecam ya serangan Rusia, kita dikira membebek ke Amerika karena Amerika sekutunya NATO itu membackup Ukraina. Walaupun ya sampai ketika kita diskusi ini, Ukraina juga sebenarnya tidak merasa puas dengan apa permintaan dukungan terhadap Amerika maupun sekutu-sekutunya di NATO ya, karena memang Ukraina bukan negara NATO sampai saat ini gitu. Jadi kalau saya lihat ada dampak langsung ya dalam tata kelola hubungan global karena kita berkepentingan agar kita tetap bisa berhubungan baik dengan Ukraina dan Rusia dan negara-negara dunia yang lain. Tetapi secara ekonomi ya sejauh ini komoditas-komoditas itu mungkin akan sedikit terhenti ya ekspor impornya. Tapi saya kira tidak akan terlalu menggoyang ya ekonomi kita. Tapi mungkin ini yang menurut saya lebih perlu diperhatikan adalah harga minyak dunia. Ya, konflik di mana-mana, perang di mana-mana, Timur Tengah ya dimanapun itu pasti akan mempengaruhi ya suplai minyak dan kita tahu Uni Soviet dalam hal ini Rusia itu penyuplai minyak dan gas ke Eropa Barat sebenarnya 50%. Dan kita tahu harga minyak sekarang udah melebihi ya 100 US dollar per barrel. Itu kalau kita dengar berita-berita itu lebih harganya sangat meningkat tajam ya dalam beberapa tahun terakhir gitu. Nah, ini mungkin beberapa dampak yang kita bisa antisipasi ya sebagai warga negara dan pemerintah Indonesia. Iya. Karena mungkin yang perlu diperhatikan juga kalau negara Rusia dan Ukraina ini juga sahabat dekat dari Indonesia ya, Prof ya. Iya betul. Artinya apa namanya ya kita punya hubungan historis dan kita juga melihat bahwa dalam KTT misalnya ASEAN dan Rusia gitu ya. Bahkan seingat saya nanti kita cek juga tahun 2021 yang lalu kalau nggak salah juga ada kunjungan salah satu petinggi Rusia ya yang bertemu dengan Indonesia juga. Dan dalam konteks itu kita masih menjalin hubungan ya dan saling apa namanya membuka apa namanya halangan non tarif gitu untuk ekspor impor kita gitu. Nah ini kan menurut saya menjadi hal yang penting ya. Jadi apa ya kita harus hati-hati itu tadi apa ketika kita bicara soal politik internasional, nah, seringkali ya itu kemudian yang makin ramai ketika itu terkait dengan politik domestik karena sering jadi netizen ini atau warga negara kita ini jadi sangat terbelah gitu. Padahal kita nggak perlu ya itu fenomena internasional ya, kita tanggapi dengan kepala dingin ya kita tidak perlu ya melihat ini ada pengamat yang mendukung Rusia, ini ada pengamat yang mendukung Ukraina membebek Amerika Serikat gitu. Jadi ramai gitu. Padahal banyak urusan ya ini secara domestik yang harus kita benahi juga gitu. Iya. Oke, nah Prof Tirta ini negara Indonesia sendiri kan memiliki
salah satu kebijakan luar negeri adalah gerakan non-blok ya Prof ya. Dan yang kita tahu juga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri itu telah merilis 5 poin terkait sikap Indonesia terhadap situasi sekarang. Menurut Prof Tirta, apakah respon yang dilontarkan oleh pemerintah sudah tepat, Prof? Ya, ini ternyata menimbulkan polemik ya. Jadi ketika ada pernyataan Kementerian Luar Negeri, pada awalnya saya juga mengatakan bahwa ya itu sebagai negara berdaulat ya, dan tadi berpegang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, Piagam PBB, kita langkah pemerintah Indonesia sudah tepat. Ya, karena bagaimanapun juga ya serangan militer ya, atau apapun itu terminologinya itu suatu negara ya sudah melanggar teritori negara lain. Nah, apapun alasannya, saya selalu mengatakan apapun alasannya, karena kita bisa berdebat panjang. Nah, dalam konteks itu kita mendudukkan. Makanya saya mendukung itu, pernyataan pemerintah itu sudah baik, sudah tepat. Nah, yang sekarang mulai berkembang itu adalah justru ya bagaimana masyarakat itu menanggapi pernyataan-pernyataan itu gitu. Nah, menurut saya ini masyarakat juga harus lebih paham ya. Jangan sampai tadi kita terbelah ya gara-gara katakanlah kita ada kepentingan pro Rusia atau pro Amerika Serikat. Kita tidak punya kepentingan itu. Dalam konteks gerakan non-blok maupun politik luar negeri bebas aktif, kita ini negara yang netral. Netral itu juga tidak boleh berpihak kepada Rusia, katakanlah tidak boleh berpihak kepada Amerika Serikat juga gitu. Nah, cuman kenyataannya dalam praktek hubungan internasional kita ini lebih sering berpihak kepada Amerika Serikat. Ini kita harus real katakan ya. Karena memang dinamikanya begitu. Ya, ini banyak hal. Misalnya ya, banyak ini misalnya hubungan-hubungan dagang, mitra dagang kita, investasi atau militer. Kita dengan Amerika Serikat lebih jauh, lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan ke Rusia. Kita mau beli pesawat aja ke Rusia diblok sama Amerika Serikat dan kita ikut gitu. Nah, jadi wajar saja maksud saya kalau ada pandangan bahwa sebagian masyarakat kita melihat pemerintah Indonesia terlalu katakanlah mengikuti Amerika Serikat. Tapi dalam negara demokrasi pandangan itu berbeda wajar, tapi tidak boleh membelah bangsa ini gitu. Menurut saya itu. Ya, itu yang menurut saya penting. Nah, sekarang pemerintah Indonesia harus tunjukkan tuh bahwa memang benar-benar sebagai ya salah satu pemimpin gerakan non-blok, politik luar negeri kita bebas aktif, kita juga katakanlah dalam hal yang lebih real operasionalnya, kita juga meminta Rusia untuk menghentikan serangan-serangan itu. Lalu teruskan perundingan-perundingan, artinya ayo cara damai lagi kita diskusikan. Walaupun kita tahu perundingan itu bisa lama ya, bisa bertahun-tahun, sementara mungkin serangan militernya terus berjalan gitu ya. Iya. Nah, itu yang harus kita perhatikan lah ya sebagai warga negara Indonesia maupun sikap pemerintah Indonesia. Oke, baik Prof. Nah, Prof ini menyoroti juga salah satu prioritas diplomasi Indonesia kan soal perlindungan warga negara Indonesia ya Prof. Nah, Smart Viewers, seperti yang kita ketahui juga bahwa hingga saat ini sebanyak 99 warga negara Indonesia itu sudah berhasil dievakuasi dan dipulangkan ya seperti itu ke Indonesia. Nah, pertanyaannya Prof, untuk WNI yang berada di Rusia ini bagaimana? Ya, itu pertanyaan menarik juga ya. Nah, yang paling penting juga yang sering kita sampaikan juga pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa negara hadir dalam melindungi warga negaranya dimanapun warga negara Indonesia berada. Nah, ya. Kalau dalam kondisi konflik ini, ada di Rusia dan di Ukraina, tentu warga negara kita di dua negara itu harus dilindungi. Nah, ya. Bisa dibayangkan, kalau yang di Ukraina mungkin merasa lebih, dalam tanda kutip ya, menderita, artinya langsung kena sebagai korban ya, karena di situ kan diserang oleh Rusia. Nah, tetapi di Rusia, kita juga harus melihat bahwa misalnya ya, dengan adanya sosial media, adanya berita, dan lain sebagainya gitu ya, melihat mungkin kalau pemerintah Indonesia ya, terlihat terlalu mendukung pada Ukraina atau Amerika Serikat, tidak netral, bisa saja ya dampaknya dalam tanda kutip itu kebencian ya atau efek-efek negatif kepada warga negara kita yang ada di sana gitu. Walaupun ini masih sifatnya spekulatif ya. Kemarin beberapa hari yang lalu kita diskusi dengan salah satu pejabat Indonesia yang ada di Rusia, sejauh ini masih terkontrol gitu ya. Cuman memang beliau juga agak worried dengan
mulai adanya sulitnya suplai makanan. Nah, ini mungkin Oke. saya angkat yang lebih lebih umum ya, suplai makanan dan juga harga-harga mulai tinggi. Nah, itu. Dan di sini memperlihatkan bahwa aspek humanitarian, ya, aspek kemanusiaan itu harus dikedepankan dalam hal terjadi konflik seperti ini. Artinya apa? Saya justru mendorong mengajak lembaga-lembaga internasional ya yang lebih netral kan kalau sesama misalnya ada konflik ada perang itu boleh ada International Red Cross ya Palang Merah Internasional boleh masuk dan itu dilindungi juga oleh apa konvensi internasional bahwa mereka tidak akan diserang gitu. Nah, apa tugasnya? Tugas utamanya tadi memberikan support kepada warga-warga sipil. Kan perang kan antar militernya Ya. ya. Nah, untuk itu saya mendorong KBRI Indonesia di Moskow ya. Itu juga saya yakin sih itu sudah melakukan upaya-upaya agar nanti kalau ada apa-apa mereka juga dikumpulkan. Tapi menurut saya sih masih tidak se apa namanya tidak se-urgent kalau di Ukraina ya. Saya kira masih masih oke lah, masih masih aman di Moskow gitu. Oke, Prof, ini andai kata ya, andai kata dalam konflik yang terjadi ini terdapat korban jiwa dari WNI, akankah itu mengganggu hubungan diplomatis antara Indonesia dan Rusia atau Ukraina begitu, Prof? Iya, pasti dalam konteks ini secara teoritis pasti Indonesia akan mengecam dalam dengan pertimbangan tadi bahwa Indonesia itu melindungi warga negaranya dimanapun berada. Ya apalagi kalau ada yang jadi korban ya atau ada yang apa jangan sampai juga ada yang meninggal misalnya itu pasti akan jadi apa namanya trigger lah ya. Ya. Nah sebenarnya walaupun ini sangat hipotetis ya Ya. justru sebelum kejadian kita bisa mendorong atau bahkan seluruh dunia lah, seluruh warga dunia itu bisa mendorong karena kan kita perang itu tidak pilih-pilih ya, walaupun diupayakan bahwa tidak menyerang sipil, tapi ya diusahakan misalnya misilnya masuk ke satu bunker Ya. tertentu, kita juga nggak tahu ya, dikatakan oh ini meleset gitu ya. Kalau udah jadi Ya. korban kan kita nggak tahu. Di berita-berita di media kan kita lihat ya, bahwa dalam setiap terjadi operasi militer atau perang atau konflik itu ya kasihan itu orang-orang tua ya, perempuan, keluarga dan juga anak-anak dan suplai makanan hal-hal sifatnya apa mungkin perlengkapan sehari-hari ya minuman yang basic-basic itu kan menjadi sangat penting. Makanya kalau saya kaitkan dengan sedikit dengan apa hasil perundingan yang babak kedua kemarin ya, nah itu Ya. walaupun belum menyangkut pada kesimpulan untuk menghentikan kejahatan senjata atau melakukan kejahatan senjata, tetapi mereka sepakatlah paling tidak itu memberikan koridor buat warga-warga sipil yang mau evakuasi dan juga memberikan bantuan medical foods ya clothes gitu kepada warga-warga sipil. Menurut saya itu upaya yang baik ya di tengah mereka yang pada ribut itu gitu. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Lalu menurut Prof. Tirta ini kan tadi menyebut soal perundingan ya, atau langkah diplomasi yang mungkin masih bisa menjadi pilihan untuk menyelesaikan konflik ini. Menurut Prof. Tirta, apakah perundingan itu akan menjadi jalan keluar ataukah ada jalan lain ini untuk menyelesaikan serangan atau pertikaian ini, Prof? Ya, dalam hubungan internasional dikatakan bahwa eh, kalau diplomasi itu macet, maka mereka berantem ya, perang fisik gitu ya, Ya. gitu. Nah, tetapi ketika itu sudah terjadi bentrok fisik seperti ini, konflik seperti ini, krisis seperti ini, justru sebaliknya kemudian perundingan adalah kunci. Ya, Oke. seperti tadi Piagam PBB pasal 2 ayat 3 yang mengatakan semaksimal mungkin kita upayakan menyelesaikan sengketa itu dengan damai. Nah, saya selalu juga mengatakan di tengah yang berkonflik ini, Ya. kalau mereka mau bertemu itu bagus sekali, ya kan? Ini menunjukkan kedewasaan juga, negosiasi gitu, negosiasi bicara apa permintaan dari katakanlah pihak Rusia, apa Ya. permintaan dari pihak Ukraina. Namanya negosiasi pasti ada yang maju, ada yang mundur kan. Nah ini, jadi kalau sama-sama mungkin sederhananya ngotot, permintaan Rusianya katakanlah harus akomodasi semua, terus Ukraina juga harus akomodasi semua, ya pasti nggak ketemu. Nah makanya kita lihat, ini kan dua babak, dua perundingan udah terjadi, tapi juga tidak terlalu signifikan. Tapi ada peluang ya, ada peluang karena yang kedua ini
Tadi seperti saya sampaikan, ada untuk evakuasi, koridor untuk masyarakat sipil, kasih medical, kasih food, sama food clothing. Nah, katanya akan juga mulai dibuka ronde ketiga ya, babak ketiga Nah, mungkin di situ diharapkan akan lebih arah yang positif. Tapi saya sampaikan, perundingan itu tidak bisa instan. Nah, kecuali memang tadi ada breakthrough, ada namanya dua belah pihak itu sudah memikirkan. Ya, kalau dalam kajian teori negosiasi ada namanya ZOPA, Zone of Possible Agreement. Nah, jadi ada kemungkinan ada ruang mereka saling sepakat. Nah, ruangnya mana gitu. Nah, di situ ada yang maju, ada yang mundur sedikit gitu. Kira-kira ya permintaannya. Nah, selama ini masih mereka bisa berdua yang melakukan perundingan, menurut saya itu yang paling bagus. Kalau mentok bisa juga ya ada mediasi. Tapi sepertinya Putin kan nggak mau ada mediasi. Ya sudah, bagus saja selama mereka masih berdua bisa ketemu kan nggak perlu pihak ketiga gitu ya. Jadi ada unsur trust di situ apa yang bisa diselesaikan oleh dua pihak ini. Nah kita berharap itu bisa tercapai ya walaupun mungkin waktunya dalam waktu yang cepat. Ya semoga bisa cepat lah gitu sehingga perang ini bisa berakhir. Oke. Oke, baik Prof. Pokoknya kami juga berharap bahwa perang atau konflik ini segera berakhir ya Prof. Karena bagaimanapun juga yang jadi korbannya adalah masyarakat sipil. Betul, betul. Dan ini yang paling penting ya, mungkin sebagai penutup juga bahwa satu nyawa itu sangat berharga. Ya. Kita tidak pernah bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Nah, apalagi ya beribu-ribu nyawa atau mungkin berjuta-juta, beratus ribu ya. Jadi kita harus ya semua pihak yang ada itu harus menahan diri. Nah, makanya meja perundingan menjadi salah satu solusi. Oke, baik. Terima kasih Prof. Tirta untuk waktu dan ilmunya sharing bersama Binus TV. Untuk Smart Viewers, jangan lupa terus tonton Binus TV dan mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye, Smart Viewers.